Jadi saya tidak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak. Yang pertama merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok enggak pinter tuh ya, aku kok balik-balik ini. Ini rasa ini, kalau enggak dikontrol, enggak hati-hati, akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah enggak berani saya itu bodoh saya itu enggak pinter saya itu kalau ngomong agak enggak rapi, agak pelekak-pelekuk Nah ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini ya, kita ada di state insecure. Ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari biasanya sesama teman. Apalagi kalau kita punya teman pinter, sudah, pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh. Atau yang kedua, tidak penting. Ah, apa sih aku ini? Ya apa sih aku ini? Aku ini ya orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa. Bukan keturunan orang besar, bukan keturunan kiai, habib, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali. Tidak usah dihitung lah. Nah ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya, kita coba kita punya rasa seperti ini enggak saat kita membaca diri kita. Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya. Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya. Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau enggak bodoh dan lain sebagainya. Yuk coba kita telusuri, apa kita punya gejala-gejala seperti ini. Atau kita merasa di bawah standar dalam hal apapun. Mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa, wah aku ini tidak gaul ya. Aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah, aku itu tidak cocok ya kalau diajak acara-acara seperti itu. Aku itu orangnya itu sulit. Itu pada kita sendiri. Nah ini kita merasa kita ini di bawah standar. Kita ini tidak sama dengan yang lain. Kita ini ya levelnya level-level bawah. Nah, ini jenis-jenis insecurity. Atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita. Ya kayak tadi misalnya, wah teman-temanku itu loh kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya, tapi aku orangnya kok tidak asik. Terus kita merasa mesti teman-teman tidak suka padaku, mesti teman-teman tidak suka gayaku, akhirnya kita menyendiri. Nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua misalnya. Aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah, ini sering kita temui orang-orang yang seperti ini. Merasa dirinya tidak level, tidak pantas. Ya, dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawaduk kalau dalam agama tidak masalah sih. Tapi kalau di level akut, ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua, wah semuanya tawaduk, semuanya merasa tidak pantas, semuanya merasa di bawah standar. Akhirnya bingung, ini yang mau jadi ketua siapa? Semuanya menolak, tidak ada yang percaya diri. Semuanya merasa, wah enggak, saya itu apa sih? Saya itu siapa sih? Nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita. Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level.
Nah, ini gejala-gejala ini coba deh teman-teman telusuri apa ada yang punya. Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita monggo yang lebih baik saja, yang lebih ahli saja dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan ya kalau memang kita mampu ya kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau semuanya saling merasa tidak pantas ya banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya mau sholat, kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam. Oh itu masing-masing, oh kamu saja, monggo saja sampean, monggo saling mempersilahkan. Lama ndak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam. Nah, padahal kan kalau dipikir kan ada syaratnya, ya wis pokoknya yang bacaannya lebih bagus, yang lebih soleh misalnya. Tapi ketika semua orang, wah saya itu bacaanku jelek, padahal mungkin bacaannya bagus, wah saya itu ndak soleh, Pak, saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggo lah yang lebih pantas. Semuanya saling mempersilahkan. Sholatnya akhirnya lama ndak jalan-jalan. Nah, ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi, semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi kapasitas seperti kita mendahului kita, enggak masalah. Nah, itu namanya rendah hati. Oh, monggo kalau ada yang memang merasa mampu silahkan. Nah, itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu kita sama sekali tidak mau turun. Kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman, yuk semoga di antara kita tidak ada yang rendah diri, merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa di bawah standar, merasa berbeda dan tidak disukai, merasa tidak pantas, dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sebenarnya, tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong, tapi benar-benar kita merasa seperti ini. Nah, itu namanya insecure. Ikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan itu maunya Ibnu Miskaweh mengeruhkan jiwa. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alam. Mudbil irodat tahya bitobi. Latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenarannya yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinan. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan-kepentingan sesaat. Berani dalam kebenaran itu pasti. Orang boleh penakut, pengecut dalam kejelekan. Takut Pak, saya bohong, itu bagus. Saya pengecut Pak kalau disuruh pacaran itu Pak, misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran harus berani. Terus mengisi sisa umur untuk hal-hal yang penting. Ini juga, yes, kamu introspeksi lah. Dalam 24 jam hidupmu, kira-kira berapa jam yang serius dan penting? Berapa jam yang iseng? Berapa jam yang tidak ada gunanya sama sekali? Bisa dimulai dari hal paling kecil, HP-mu coba. Postinganmu hari ini, atau yang dikirim temanmu hari ini, coba dibaca. Berapa hal yang gawat darurat, berapa hal yang penting luar biasa, berapa hal yang kamu tidak baca juga tidak masalah, berapa hal yang mending dia tidak usah ngirim daripada kamu nambah support, berapa hal. Loh,
Itu klasifikasi-klasifikasi latihan. Biar hidupmu lebih bernilai. Karena semakin orang melakukan hal yang tidak penting, semakin hidupnya tidak bernilai. Oke, terus melaksanakan yang seharusnya. Tanpa ketakutan mati, takut miskin, takut masa depan, dan seterusnya. Tidak usah menanggapi kata-kata orang jahat dan dengki. Waktumu habis. Karena orang dengki itu, kamu jawab kayak apapun, dia akan nyari jeleknya. Tidak usah dijawab, kamu ambil pelajaran aja kayak tadi. Alhamdulillah, terima kasih kamu membuka jelek. Biar aja. Tidak usah dibalas. Kalau dibalas, levelmu sama kayak dia. Terus selalu menjaga, itu bukan menjadi, selalu menjaga stabilitas kondisimu, kaya, miskin, terhormat, terhina, tidak masalah. Saya sudah berakhlak baik loh Pak, kok masih tidak dihormati sama orang lain, masih suka dihina sama orang lain, tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi, ketika sehat, ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang, ingatlah sedih. Kita tidak berlebihan. Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu, apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah. Percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percaya sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain. Tidak usah nunggu dibaiki orang lain. Tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Terus coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum ya enggak. Karena ada orang itu kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokmu. Hoak tidak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip kalau muhasabah coba dicek ya dalam sehari kira-kira berapa jam kamu sadar bahwa kamu itu manusia hamba Allah, punya tugas, punya. Sadari aja keberadaanmu kira-kira berapa jam. Karena hidup kita ini terjebak oleh rutinitas-rutinitas. Jadi kita lebih sering kayak mesin jalan aja begitu saja. Hari Senin kuliah jam pertama melakukan kuliah tanpa jiwamu sendiri sering tidak hadir. Jangankan waktu wong sholat aja kadang juga jiwamu tidak hadir. Itu berarti apa? Kesadaran dirimu tidak muncul, apalagi pengendalian diri. Kalau kamu sadar tentang dirimu, itu baru kamu bisa mengendalikan diri. Yang nomor dua, kita berusaha mengendalikan diri. Syarat pertama berarti ya sadari diri dulu. Sering-sering kalau lagi ngapa-ngapain coba dicek. Oh iya ya, sekarang aku ada di sini, masih ngaji, tadi di kampus. Aku ini sekarang posisinya sebagai yang ngasih wawasan, tapi apa ya pantas aku kayak gitu kan kesadaran bahwa aku sekarang ada di sini. Kamu ngaji di situ mungkin ya sambil melayang kemana-mana pikiran. Tapi coba hadirkan dirimu. Menghadirkan diri sendiri itu tidak gampang juga. Tiap hari harus latihan. Nikmati hidupmu. Hidupmu itu tidak panjang. Tidak. Ada hadisnya Nabi, nggak ada orang hidup setelah ini 100 tahun setelah ini masih hidup juga. Berarti pendek hidup kita. Seringlah hadir dalam hidupmu sendiri. Karena kamu sering tidak hadir. Apalagi orang yang jatuh cinta, yang hadir pacarnya terus. Di sini itu isinya orang lain, mungkin dosen pembimbingnya, mungkin ya kan tukang warung, mungkin pokoknya nggak pernah dirinya sendiri hadir dalam pikirannya. Ayo dihadirkan diri kita, eman-eman kita membunuh diri kita sendiri, menyingkirkan diri kita sendiri dan menghadirkan banyak orang lain di kepala kita.
nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu, baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi, keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat katanya. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji. Terus jangan mudah percaya pada orang. Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang, meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif. Tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi. Tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Mari mengawali hidup ini dengan mimpi-mimpi. Jadi banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kalian bercita-cita besar tidak berani. Kan banyak, meskipun kalian muda masih energik, saya tidak tahu sekarang cita-citamu apa. Tapi saya tidak yakin yang hadir malam hari ini ada tidak kira-kira yang berani bercita-cita jadi presiden misalnya. Tidak berani ya, kamu pikiranmu, tidak mungkin Pak, mosok saya presiden kan, pikiranmu. Ada tidak yang misalnya lah jadi ketua PBB kah atau jadi tidak berani. Paling cita-citamu ya pokoknya lulus nanti dapat kerja, terus nikah Pak, terus punya rumah, terus beli mobil, jalan-jalan sama keluarga. Mungkin itu cita-citamu. Maka disindir oleh Martin Luther, bermimpilah. Masa mimpi saja tidak berani? Wong mimpi itu gratis loh. Kenapa tidak berani? Sebesar mungkin, sehebat mungkin. Ini sudah bolak-balik disampaikan kok, bukan luar biasa. Ketika kalian diminta untuk bermimpi, seperti apapun mimpimu sah, valid. Jangan merasa, apa pantas Pak saya bermimpi ini, pantas. Tapi yang baik-baik ya, jangan mimpi yang negatif-negatif. Nanti disuruh mimpi besar kamu, saya ingin jadi ketua gangster atau ketua itu. Jadi yang baik-baik ya, mimpi sing apik-apik. Jadi kata beliau, mari belajar bermimpi besar. Tidak peduli mimpinya apa, ayo belajar pede pada mimpi kita dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan impian itu. Seperti Pak Karno kan yang ketika memprovokasi anak-anak muda kan kita disuruh bermimpilah setinggi langit. Kalau ternyata gagal jatuh ya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Kamu ndak usah tanya tinggi mana langit sama bintang. Urusannya beda itu. Pokoknya maksudnya kalau mimpimu tinggi ya seandainya gagal kan kamu masih tetap ndak rendah. Kalau mimpimu jadi presiden, kamu berjuang ke sana, ya misalnya meleset, ya bisa lah jadi menteri, ya paling ndak jadi bupati kan gitu. Tapi kalau cita-citamu cuma RW, ya kok meleset ya jadi RT ya akhirnya. Jadi, maka yang tinggi mimpinya. Oke. Mimpi besar beliau apa? Mimpi kesetaraan. Tadi kata beliau, saya bermimpi bahwa keempat anak saya suatu hari nanti akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari karakter mereka. Jadi semoga nanti ada situasi nyaman untuk anak-anakku sehingga mereka tidak dilihat kulitnya tapi dilihat kualitas karakternya.
tidak dilihat casingnya. Ya mungkin hari ini mimpi itu kita sebut sebagian besar terwujud, meskipun masih ada kadang-kadang fenomena rasisme. Tapi sebagian besar orang sudah tahu bahwa rasisme itu negatif. Itu alhamdulillah kan, padahal ini mimpi rasanya zaman itu tidak terbayang. Mungkin masih ada mental sisa-sisa era perbudakan. Tapi toh ketika diimpikan, diperjuangkan, akhirnya kan zaman ikut membantu sampai hari ini situasinya sudah berubah drastis dibandingkan zaman itu. Maka yang pertama, beranilah bermimpi. Ini juga penting, punya makna hidup, punya tujuan hidup. Kalian mengorientasikan dirimu kemana? Ingin jadi apa? Ini makna hidup dan tujuan hidup. Kata beliau, gimana sih Pak untuk mendeteksi tujuan hidupku apa? Coba ya kamu tanya pakai quotes-nya Martin Luther ini. Saya sampaikan pada kamu bahwa jika seseorang belum menemukan yang membuatnya rela mati, maka ia tidak layak untuk hidup. Coba kamu cek ya, dalam hidupmu apa yang menurut kamu, saya mati tidak apa-apa Pak demi ini. Itu tujuan. Jadi apa, mungkin bisa Tuhan, mungkin bisa orang tua, mungkin bisa negara, atau apapun. Itu namanya tujuan hidup. Tapi kalau kalian tidak nemu sama sekali yang seperti ini, berarti kalian belum punya sebenarnya tujuan yang akan kamu tuju mati-matian. Nah, orang yang tidak punya yang seperti ini, tidak punya tujuan, tidak punya makna, ya sulit untuk hidup serius. Ya sederhananya ketika dia sulit hidup serius, berarti ya sulit maju, sulit diajak maju. Oh ya dia tidak punya tujuan. Alah Pak, ngapain repot-repot, mau ya senang-senang aja. Kita nikmati saja hidup ini, mungkin begitu mudah. Coba kamu tanya nanti ya. Wah saya punya banyak Pak, orang tua, Tuhan, pacar, lumayan kamu tujuanmu banyak. Jadi untuk apa saja kamu rela bahkan mengorbankan nyawa. Kamu rela berkorban. Itu nanti jadi tujuan. Itu biasanya berhubungan dengan pemaknaan-pemaknaan hidup. Kenapa sih kok orang tua? Iya Pak, karena orang tua bagi saya adalah bla 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 bla. Kenapa kok Tuhan? Ya Pak, karena Tuhan adalah, pasti itu namanya pemaknaan hidup. Jadi ayo punya makna, punya tujuan dalam hidup ini. Kalau tidak, hidupmu akan hampa. Hari ini banyak anak-anak muda, saya membaca di beberapa artikel itu, yang mengalami krisis identitas, merasa hidupnya hampa. Biasanya hidup yang hampa itu karena dia tidak punya tujuan lagi. Mau apa terusan? Maka jangan kaget, kadang-kadang kan banyak cerita-cerita seperti ada artis di Korea yang sebenarnya cantik, ganteng, kaya raya, terkenal, dipuja banyak orang, malah bunuh diri. Kok tidak eman-eman ya? Saya saja yang jelek, miskin, tidak lulus-lulus itu. Masih bisa ketawa-ketawa, ngopi, ngafe, kok dia malah bunuh diri. Nyari apa dia? Biasanya ketika dia hampa makna, hampa tujuan. Dia tidak bisa jawab, hidup ini mau apa lagi, untuk apa? Kalian mungkin, wah saya ingin punya uang banyak Pak. Dia uangnya sudah banyak. Saya ingin terkenal, dia tiap hari viral. Saya ingin jadi... Terus dia terus merasa hamba. Semuanya saya sudah dapat, oh, hanya cuma ini ya. Nah itu kegelisahan. Mungkin kalian sering merasa itu. Kalau kalian merasa tiba-tiba kamu merasa hamba hidupmu, merasa bete, bad mood, pol, coba dicek. Dalam hidupku hari ini, untuk apa dan untuk siapa sih aku rela berkorban? Nah mungkin, wah, aku boleh hancur tapi jangan sampai orang tuaku kecewa. Nah itu berarti ada tujuan kan. Aku boleh gagal tapi semoga pacarku tidak,
karena dia harus bahagia misalnya. Ya, paling tidak kamu punya sendenan, punya gantungan. Apalagi untuk Tuhan, untuk agama, untuk bangsa, ya monggo saja. Tapi penting kalian punya tujuan hidup, punya makna hidup. Martin Luther King ini betapa istiqomahnya memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil karena beliau sadar benar itulah panggilan hidupnya. Pemaknaan dan tujuan hidupnya ke arah sana. Maka kata beliau selanjutnya menarik. Tujuan ya tidak harus tinggi. Kata beliau, jadilah semak jika tidak bisa menjadi pohon. Jika tak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak saja. Jika kamu tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang. Karena bukan berdasarkan ukuran kita menang atau gagal. Jadilah yang terbaik dari apapun dirimu. Jadi ayolah punya tujuan. Tujuan besar, tujuan kecil, makna luar biasa atau makna biasa-biasa, tidak masalah. Pak, saya tidak bisa Pak memaknai hidup yang luar biasa, yang dalam. Pokoknya hidup saya itu maknanya biasa saja Pak. Ya pokoknya dilakoni, yang penting disyukuri apa saja gitu tok Pak. Ya tidak apa-apa, tidak harus luar biasa. Yang penting kamu punya makna. Kalau tidak bisa jadi pohon tinggi, ya jadilah semak-semak juga tidak apa-apa. Sih penting urip. Jangan putus asa dengan hidup. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi jangan sampai putus asa. Ini agak memprihatinkan belakangan. Katanya tingkat depresi, tingkat bunuh diri itu tambah lama tambah meningkat. Yes. Boleh kamu merancang hidupmu seperti apapun. Kamu kelola seperti apapun, asal jangan putus asa, itu saja. Jangan kecewa, jangan putus asa. Baik, saya lanjutkan. Pendidikan. Ya belajar. Jadi, bermimpi dan mendidik diri. Ayo belajar. Belajar yang bagaimana? Ini saya ambil dari beberapa quotes. Fungsi pendidikan, kata beliau, mengajarkan orang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Cerdas plus karakter. Itulah tujuan pendidikan yang sejati. Tidak hanya pinter, tapi juga bermoral. Pinter saja tanpa moral, ya bisa blunder, bisa kontraproduktif. Inginnya memperbaiki bisa jadi malah tambah rusak. Kalau tidak pakai moral, itu kan seperti kalau orang menasehati pakai maki-maki, itu biasanya ya kurang sukses. Yang dimaki-maki mesti mangkel, meskipun salah dia akan ngeyel. Harus ambil retorika yang baik dengan moral yang baik. Maka kita perlu orang yang kalau orang Jawa menyebutnya benar dan benar. Secara ilmu, secara kecerdasan dia hebat, secara moral dia mulia, utama. Kalau dalam bahasa Yunani kan orang menyampaikan sesuatu itu perlu logos, perlu etos, perlu patos. Jadi logos, etos, patos. Ini tiga-tiganya penting. Tidak cuma logosnya, tidak cuma berhubungan dengan kapasitas kemampuan kritis, tapi juga etos. Kapasitas diri, moralitas, dan juga patos, rasa. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi, ayo membentuk diri. Saya tidak tahu di sekolah kalian, di kampus kalian itu sisi karakter ini tergarap atau tidak. Kalau tidak terlalu tergarap, ya kalian sendiri bentuk dirimu dari sisi moral. Latihan, melatih tiga aspek ini. Logos, etos, dan patos. Ini kapan-kapan kita belajar ini teorinya Aristoteles bagian retorika. Yang kedua, pendidikan yang utuh itu tidak hanya membuat seseorang punya daya konsentrasi, tapi juga tahu hal berharga untuk objek konsentrasi.
Iya, pendidikan yang bagus itu melatih orang pinter bisa berpikir, menganalisis, fokus. Tapi tidak hanya itu. Kalau bisa ya sekalian dia tahu dan sadar fokus yang baik, berpikir yang baik itu tentang apa. Apa yang harus dipikirkan, ini juga penting. Ya memang kita perlu metodologi berpikir, tapi metode ini kita gunakan untuk apa? Ya kita harus tahu. Jangan metodenya luar biasa tinggi tapi dipakai untuk menggarap hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Misalnya kalian belajar logika, belajar logical fallacy, belajar. Kenapa kamu belajar logical fallacy? Biar saya kalau debat sama pacar saya menang, Pak, misalnya. Tinggu apa? Ilmu dhuwur-dhuwur mau pakai cuma gegeran sama pacar. Cari objek yang lebih berguna, lebih manfaat, lebih maslahat. Ilmu tinggi-tinggi dipakai untuk yang tinggi juga, yang mulia juga. Itu namanya objek konsentrasinya. Jadi kalian pinter ini pakailah untuk hal yang juga tinggi. Jadi itu nasihat yang kedua. Jadi mungkin ini berangkat dari keprihatinan. Banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak anak muda yang potensial, pikirannya cerdas, luar biasa, hanya saja dia terdistraksi oleh banyak hal tidak penting. Akhirnya yo eman-eman ilmunya dipakai hanya untuk hal-hal tidak penting. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama ya pendidikan itu ya karakter, ya kecerdasan. Yang kedua ya harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus ngerti prioritas. Nah, yang ketiga, kalau ini sindiran. Dalam hidup ini memang banyak orang yang males berpikir. Jarang sekali kita temukan orang yang rela berpikir keras dan solid. Yang ada adalah pencarian untuk mendapatkan jawaban mudah dan solusi setengah matang. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebagian orang selain harus berpikir. Jadi banyak orang kalau mikir males. Terus gini saja contohnya kalian ya. Misalnya kalian beli latihan soal-soal ujian apalah CPNS apa ujian akhir. Kamu nyari buku yang isinya soal saja apa yang sekaligus ada kunci jawabannya? Ya, ya kan? Kamu mesti milih sing ono kunci jawabannya kan? Kenapa? Males mikir. Kalau saya sering ngasih petunjuk kalian di buku ada loh ya, coba dibaca sendiri apa kamu baca itu. Kan enggak, mesti nunggu saya jelasin kan. Jadi itu sebagian orang begitu, sebagian besar orang ya sebagai nyari jawaban instan saja. Itu yang membuat kalian hari ini gampang termakan hoax, gampang dibohongi, gampang diseret ke kiri ke kanan karena kita tidak punya rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari jawaban sendiri. Setiap orang lebih senang diwakili orang lain berpikir dia terima matengnya. Yes, contoh paling gampang ya ngaji filsafat ini kan. Kalian daripada capek-capek membaca buku tentang Martin Luther King, ngapain ini dengerin Pak Isis kira-kira ngono lah isinya. Sebagian besar kan begitu akhirnya. Nah, maka kayak katanya dulu kita belajar seorang psikolog filosof itu kan Carl Gustav Jung ketika dia bilang memang berpikir itu menyakitkan, sulit. Orang kemudian lebih suka menghakimi, ngejudge. Baik, prinsip kedua. Jadi ini nggak boleh ditinggal, belajar. Bermimpi ya, tapi harus belajar. Kalau kalian tidak belajar, tidak akan jadi apa-apa. Ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Selalu kita perlu proses. Bagi yang menggunakan logik instan, siap-siap kecewa. Ikuti prosesnya. Tahan ujian godaannya. Kata beliau,
Jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh. Asal kamu terus maju. Jangan berhenti. Kalau kamu sudah punya tekad tadi kan, percaya, berani memulai, jalan terus. Mungkin tenagamu tinggal separuh, ya berjalan separuh tenaga. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan, ya pelan-pelan sambil ngos-ngosan. Yang penting jangan putus asa, jangan mandek, maju terus. Kenapa? Ya karena kita sudah matok tujuan. Kita sudah punya makna, punya tujuan. Kalau dalam agama ini saatnya untuk istiqomah. Kayak ngaji ini, kalau kita tidak punya daya istiqomah, mungkin ya wis tak tinggal sejak dulu-dulu. Bosen ngomong kayak gini-gini terus, aku sekali-sekali ingin ganti forum, forumnya anak-anak gini-gini terus misalnya. Ya kan bisa saja begitu. Tapi kan ya ini khasiatnya perjuangan yang perlu istiqomah. Maka prinsip ini penting. Jadi prinsip-prinsip dari Martin Luther ini mungkin menarik untuk membentuk karakter kita ya. Jadi pribadi yang jangan menyerah. Kata beliau bahkan ukuran utama orang kuat itu bukan saat dia berdiri di saat nyaman dan aman, tetapi saat dia berdiri ketika menghadapi tantangan dan kontroversi. Ya kalau situasi nyaman, aman, biasa, tapi begitu ada tantangan itu terbukti ini kuat berarti orang ini. Kalau bahasa agama kan semakin lelah, semakin capek itu semakin banyak tantangan, tapi masih istiqomah, menunjukkan dia orang kuat. Baik, saya malam hari ini agak batuk, jadi kelihatan tantangannya batuk, tapi ya tetap ngaji. Nah, ini berarti apa? Ini salah satu contoh istiqomah itu kadang terbukti dari tantangan. Allah kalau sehat terus, enak terus ya biasa Pak, sampai saya coba nanti kalau ada tabrakan undangan yang dapat gaji besar misalnya, apa ya tetap ngaji apa diliburkan, saya tak lihat nanti Pak Faiz kalau ada tabrakan misalnya. Itu tantangan. Jadi tantangannya istiqomah. Baik. Terus saya menolak, kata beliau, menerima gagasan bahwa manusia hanyalah kepingan perahu dan sampah di sungai kehidupan yang tidak mampu mempengaruhi peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Manusia bukan sampah dan bukan papan yang terbawa arus. Manusia itu makhluk yang mampu membuat arus sendiri. Jadi maka semoga tidak ada yang malam hari ini hadir punya prinsip saya mengalir saja Pak. Kan banyak teman-teman yang muda-muda biasanya begitu, karena mungkin males mikir tadi. Begitu ditanya, gimana cita-citamu nanti setelah lulus? Anda tahu Pak, saya mengalir saja Pak, saya. Nah, kalau prinsipmu begitu, yo kamu tidak jadi kendali atas hidupmu sendiri. Bercita-citalah. Kalimat-kalimat seperti tadi menunjukkan kalian tidak berani bermimpi. Tidak apa-apa, tidak akan ada orang ketawa kok kalian bisa. Yo, saya pingin pemilu, 2 pemilu yang akan datang saya bisa lah Pak jadi ketua-ketua MPR kalau tidak presiden misalnya. Jadi tidak masalah cita-cita tinggi. Baik, kayak ini prinsip-prinsip hidup. Hidup ini memang mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita jangkau, tidak kita kuasai semua. Tapi ayo percayalah dan beranilah. Kata beliau menarik, faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Percaya itu berarti kamu berani melangkah meskipun kamu belum melihat keseluruhan anak tangganya. Itu namanya percaya.
Hidup ini sangat kompleks, sangat luas, sangat dalam. Mungkin kita tidak ngerti detail kecil-kecil satu-satu. Kalau kita nunggu ngerti semuanya sampai detail, mungkin kita tidak jalan-jalan. Ayo percaya saja, terus jalan. Meskipun kita tidak tahu anak tangga ini ujungnya kemana. Kita percaya bahwa kalau melakukan kebaikan, nanti buahnya mesti baik. Kita percaya, terus ayo jalan. Itu saja sudah. Kalau tidak dibahas sampai detail, tidak mesti loh Pak, ada orang baik itu kadang-kadang susah terus hidupnya. Teman saya baik itu ternyata ya enggak. Terus ruwet, apa terus saya tidak baik saja Pak, tapi tidak baik kan tambah susah. Nanti kamu ruwet, ingin memahami semua jadi ruwet. Sudahlah, percayalah. Terus berani memulai jalan. Kalau ingin kamu jangkau semua, kamu kontrol semua, tidak bisa. Hidup ini sangat kompleks. Mau nikah saja memikir itu, mikir saya apa nanti bisa ya Pak membahagiakan. Kemudian kira-kira kalau punya anak apa ngatasi ya Pak, saya itu anak enggak telatenan Pak, saya mikirnya panjang. Kalau pagi terus saya terus janjinya kan itu enggak nikah-nikah, kan ada orang enggak nikah-nikah pertimbangannya ketahuan. Jadi makanya ada mitos itu biasanya kalau umurnya tambah, pinternya tambah, itu nikahnya lama. Karena pertimbanganmu terlalu panjang, mikirnya macam-macam. Jadi ayolah ya, kadang-kadang hidup ini perlu ditekati kalau kata orang Jawa. Percayalah jalan. Yo kalau dibahas sampai detail, segala kemungkinan bisa terjadi. Apa wis? Wong sekedar ngaji gini saja kamu. Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau pulang kemalaman gimana ya? Nanti kalau di sana ternyata temanku udah ada yang berangkat gimana ya? Itu bisa segala macam pertimbangan. Dan memang mungkin terjadi yang kamu pikirkan itu. Tapi kalau kamu mikirnya terlalu panjang ke sana, tidak jalan. Jadi ada kalanya percayalah, beranilah, mulai ya. Ya memang kamu tidak bisa lihat ujungnya nanti kemana. Wong akhir itu bisa kemana-mana di luar kuasa kita. Kata orang-orang stoik kan ya pinter-pinterlah memilah ini dalam kuasaku, yang ini di luar kuasaku. Kita sering overthinking pada hal-hal yang di luar kuasa kita. Siapa sih yang yos kuasaku yo ujian garap saisane, hasilnya berapa ya monggo saja, di luar kuasa kita. Maka kata beliau, keyakinan dapat memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itu akan memberi kekuatan baru pada kaki kita yang lelah saat kita melanjutkan langkah maju menuju kebebasan. Ini untungnya orang beragama. Orang beragama itu kan basis nalarnya ada pada keyakinan. Yakin dulu, ya kalau perlu rasionalisasi akalnya dipakai. Lebih nyaman. Tapi kalau kamu awalnya mungkin agak menggali dulu, meragukan dulu, itu biasanya lama. Karena hidup ini sulit dideteksi sampai ke relung-relung paling gelapnya, paling samarnya. Maka jalan paling aman, faith. Percaya dulu, lebih enak. Kata beliau gitu. Karena kalau beliau nuruti diskusi, pertimbangan, mungkin beliau ya tidak bergerak-bergerak. Diskusi, terus bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Oh, diskusi, seminar di mana-mana. Nih yang miskin tetap miskin. Isinya seminar, terus. Ya kan, caranya begini loh, caranya gini loh. Itu kokean coro, kokean diskusi. Ya memang mungkin cara ini ada lemahnya, cara itu ada kurangnya. Tapi ya memang harus dipilih salah satu dan siap ditanggung segala resikonya, jangan. Itu prinsip yang keempat yang menurut saya kita harus mulai. Terus ya memang segala sesuatu perlu pengorbanan. Nothing worthwhile is gained without sacrifice. Tidak ada hal yang berharga itu tanpa pengorbanan.
Ya selalu perlu pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin emosi, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ada quote menarik. The time is always right to do the right thing. Waktu akan selalu benar untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak usah mikir panjang kalau itu kebenaran. Waktunya anytime mesti benar. Saya ingin bantu orang, Pak. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya, Pak? Apa pagi? Malah kalau pengen bantu tidak usah mikir waktu. Semua waktu cocok kalau untuk hal yang baik dan yang benar.